Pemirsa Metro TV Lampung masih di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan membahas terkait berita-berita yang trending di multi-platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada di lampos.co. Berita pertama ada pemilih kelompok milenial terbesar di DPT KPU Lampung. Kemudian seorang bocah tewas akibat tenggelam di Sungai Waibungur. Dan ada lagi berita menarik lainnya terkait dengan Lampung kembangkan budidaya udang faname air tawar pertama di Indonesia. Selanjutnya ada berita Pak Sutri ini kompak curi motor pakai Suprafit plat merah. Dan berita terakhir di lampos.co tragis seorang pria tewas dianiaya ketua RW karena mencuri kunyit. Ya Pun Ago, ini ada berita yang menarik ya, sepertinya ini karena yang pertama di Indonesia yaitu pengembangan budidaya udang faname air tawar. Nah, ini seperti apa Pun potensinya di Provinsi Lampung? Iya, ini kebetulan saya hadir ya di acara panen raya pertama, panen perdana ya, pertama kemarin. Dan dari paparan Pak Gubernur ya, ini merupakan sebenarnya ajang uji coba. Dan alhamdulillah berhasil dilakukan di Provinsi Lampung ya. Makanya bisa dikatakan ini adalah budidaya udang faname pertama di Indonesia atau mungkin di dunia yang menggunakan air tawar. Benar-benar air tawar. Tadi pengelolanya itu menyatakan ini murni air tawar, tidak dicampur dengan air laut atau garam gitu. Tapi belum dicicip ya Bunda? Ya, bahkan saya sudah mencicip dan rasanya juga cukup gurih. Nah, bahkan saya berseloroh gitu. Ini lebih tepat lagi kita kampanyekan sebagai udang sumur bor. Udang sumur bor. Ya, karena sumber airnya dari sumur bor ya. Jadi ini merupakan sebuah terobosan ya. Kita katakan terobosan kenapa? Karena biasanya untuk membudidayakan udang itu kalau kita mindsetnya ada di air payau ya kan, dia harus diproduksi di wilayah pesisir ya. Tapi ini di Bandar Lampung ya, di lahan yang dikelola gitu, dioptimasi oleh PKK, kemudian menjadi agrowisata ya, Lampung Agro Park, di mana di dalamnya ada budidaya udang faname air tawar ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau ini hasilnya terus menjadi baik, ya kan? Kalau dilihat dari sisi ekonomisnya katanya ini lebih efisien, marginnya lebih besar ketimbang budidaya ikan air tawar. Ikan air tawar. Ikan air tawar ini ya perbandingannya. Perbandingannya dengan ikan air tawar. Kedepan ini bisa saja menjadi peluang baru ekonomi Provinsi Lampung. Jadi tidak hanya di wilayah pesisir bisa membudidayakan udang, di Bandar Lampung, di Pringsewu, ya kan, atau bahkan mungkin di Tanggamus gitu kan, di Tulang Bawang Barat gitu, di daerah di Lampung Utara mungkin itu bisa membudidayakan udang air tawar. Dan dampaknya apa? Selama ini kan budidaya tambak ini lebih banyak ditarik ke ekspor, harganya menjadi mahal ya. Tapi kalau pasokannya besar, tidak hanya bisa memenuhi ekspor, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, ya kan. Lampung salah satu provinsi dengan produktivitas udang cukup tinggi, tetapi masyarakat Lampung belum tentu bisa menikmati udang. Karena harganya yang tinggi tadi. Nah, makanya dengan adanya inovasi baru ini ya kita berharap Lampung bisa menjadi sentra produksi udang. Tidak hanya itu, tetapi juga masyarakat Lampung juga bisa mengkonsumsi udang dengan harga mungkin relatif terjangkau. Kedua, yang selanjutnya itu ya budidaya udang itu bisa masif dilakukan di setiap daerah di Provinsi Lampung dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Provinsi Lampung di kemudian harinya. Walaupun memang dari segi volume produksi belum sebaik konvensional atau yang sudah ada saat ini, di mana per hektar itu bisa 2,5 ton kalau tidak salah ya. Kalau untuk saat ini itu 1,5 ya. Tetapi kan ini masih dalam proses awal ya. Mungkin 2-3 tahun bisa menyamai mekanisme pengelolaan tambak udang konvensional ya di air payau. Ya, tentunya semangatnya untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan ya Bun ya.
Ya, lanjut lagi di lampumpos.id nih pun ada beberapa berita yang trending terkait kepulangan jemaah haji Lampung, suasana kemah Jumbara di Lampung Selatan, ada berita yang lainnya kasus HIV di Lampung meningkat. Kemudian ada darurat kekerasan anak perlu kesadaran bersama. Yang terakhir ada menjaga inflasi Lampung yang tadi kita sudah bahas. Ya, ini ada mungkin yang masih menjadi sorotan masyarakat terkait dengan kepulangan jemaah haji Lampung pun ya. Nah, ini seperti apa pun pandangan Pun Agus? Iya, dari sekitar 7.000 kalau tidak salah jumlah jemaah haji di Provinsi Lampung, dan hari ini itu adalah proses kembalinya kloter pertama ya dari Provinsi Lampung. Kemarin itu agak telat 3 jam, tetapi pada akhirnya jemaah haji asal Lampung bisa kembali ke tanah air, ke keluarganya dengan selamat. Kita berharap mereka yang kembali dari tanah suci benar-benar bisa telah menyelesaikan ibadah hajinya dengan baik sehingga bisa menjadi haji yang mabrur. Yang lebih penting lagi, setelah pulang mereka tetap dalam kondisi sehat walafiat. Makanya biasanya jemaah haji itu kalau pulang dia tetap ada proses karantina mandiri, kontrol check up kesehatan di pusat kesehatan masyarakat. Memastikan bahwa dia benar-benar sehat setelah pulang. Yes, memastikan mereka benar-benar sehat dan juga tidak membawa virus yang berbahaya. Ya. Dan ini merupakan kepulangan yang kloter pertama dan masih ada kloter selanjutnya. Diharapkan proses cek kesehatan itu bisa berjalan dengan maksimal. Itu yang harus kita perhatikan lebih baik ya ke depan. Ya, lanjut lagi pemirsa, ada di trending topik saya Radio 100 FM. Ya, pertama ada berita talenta Indonesia Indah Kus beraksi dalam acara musik di Tiongkok. Kemudian ada berita dari Ivy Alisa rilis single Roda Roda ungkapan kegembiraan saat main sepatu roda. Kemudian yang terakhir ada film terbaru Indiana Jones dominasi box office. Nah, ini menariknya ini ada berita kayaknya film yang legendaris ya Bun ya. Mungkin Indiana Jones ini di zamannya Bun Ago atau seperti apa nih Bun? Oh enggak, itu kalau untuk saya masih terlalu tua ya. Ya Harrison Ford kan dia terkenal itu mulai mencuat itu kan dengan film Star Wars ya, dan itu Star Wars itu muncul di tahun 70-an ya. Tapi setelah itu dia masuk memerankan Indiana Jones, dan disitulah dia jauh lebih booming lagi ya. Dan ini kalau tidak salah series Indiana Jones yang ke-6, dan yang setelah agak diragukan performance-nya di box office, ternyata dia bisa melewati Spider-Man's animasi ya. Dan ini merupakan bisa diberikan film yang memberikan suasana nostalgia lah kepada penggemar Harrison Ford atau juga penggemar Indiana Jones itu sendiri. Betul, memberikan kesan yang luar biasa ya, karena sudah 40 tahun ya Harrison Ford ya, kalau saya lebih ke Lara Croft. Oke, terima kasih Pun Ago sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk Lampung Pos. Kamu harus tetap update berita-berita terkini di multi platform Lampung Pos. Ada di lampos.co, lampumpos.id, dan selalu mendengarkan saya Radio 100 FM. Saya Steji Bintang bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.